Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Lamsari. Saya selaku moderator dari kelompok 9 yang akan melakukan presentasi dengan judul materi yaitu Ilmu Jar wa Al-Ta'dil. Baiklah, sebelum melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Latifah Aini Marzia sebagai presentator pertama, yang kedua yaitu Ifatun Niswa sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir yaitu saya Putri Lamsari selaku moderator dan presentator ketiga. Baiklah, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasi kita pada kesempatan kali ini. Pembacaan materi pertama oleh presentator pertama yaitu Latifah Aini Marzia, dan dilanjutkan oleh presentator kedua yaitu Ifatun Niswa, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Putri Lamsari sebagai presentator ketiga. Baiklah, kepada Latifah Aini Marzia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya Latifah Aini Marzia sebagai presentator pertama akan memaparkan materi tentang yang pertama, pengertian jar. Secara bahasa, jar merupakan masdar dari kata jaroha yajruhu yang berarti akibat atau bekas luka pada tubuh yang disebabkan oleh senjata. Sedangkan secara istilah ilmu hadis, kata jar itu berarti tampak jelasnya sifat pribadi atau keadaan seorang rawi yang tidak adil dan menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan. Selanjutnya, pengertian dari ta'dil. Adapun kata ta'dil itu berasal dari kata adalah yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, kata ta'dil berarti mengungkapkan sifat-sifat bersih yang ada pada diri periwayat, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan pribadi periwayat itu dan riwayatnya dapat diterima. Ta'dil adalah kebalikan dari jar, yaitu menilai bersih terhadap seorang rawi dan menghukumnya bahwa dia adil atau dabit. Selanjutnya, pengertian ilmu jar wa al-ta'dil adalah bentuk lain dari penyelidikan terhadap kualitas suatu hadis. Penyelidikan dalam hal ini adalah penyelidikan yang dapat menjadikan suatu dapat diterima atau makbul atau ditolak, yaitu mardud, yang objek penyelidikannya berkaitan dengan sanad atau rawi, yang mana hadis terbentuk dari penyelidikan terhadap suatu hadis. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Ifatun Niswa. B. Kegunaan ilmu jar wa ta'dil. Ilmu jar wa ta'dil bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi dinilai oleh para ahli sebagai seorang rawi yang cacat, periwayatannya harus ditolak, dan apabila seorang rawi dipuji sebagai seorang yang adil, niscaya periwayatannya diterima selama syarat-syarat yang lain untuk menerima hadis terpenuhi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegunaan ilmu jar wa ta'dil adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi dapat diterima atau ditolak sama sekali. 2. Untuk mengetahui kesohihan sanad dari sebuah hadis. 3. Untuk menyeleksi mana hadis sahih, hasan, ataupun hadis dhaif dari segi kualitas rawi. C. Sasaran ilmu jar wa ta'dil. Sasaran ilmu jar wa ta'dil adalah perawi hadis. Ilmu ini mengkritisi tentang hal ihwal para rawi, membahas kecacatan, keadilan, dan kedhobitan rawi yang memberikan pengaruh besar terhadap kualifikasi hadisnya, sehingga bisa dibedakan dengan hadis yang sahih, hasan, atau dhaif. Baiklah, saya Putri Lamsari selaku presentator ketiga akan membacakan materi dengan judul submateri yaitu syarat-syarat bagi ulama jar wa ta'dil. Ulama sependapat atas kewajiban terpenuhinya syarat-syarat itu dalam diri pentakdil dan pentajrih. Siapa saja yang menempuh di bidang ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada alim, yang kedua ada bertakwa, yang ketiga itu wirai, yang keempat jujur, yang kelima itu tidak terkena jar, yang keenam itu tidak fanatik terhadap sebagian perawi, dan yang terakhir itu mengerti betul sebab-sebab jar dan adil. Selanjutnya yaitu metode ulama dalam menjelaskan hal ihwal para perawi.
ada beberapa patokan yang mencirikan metode ulama dalam menjelaskan hal ihwal para perawi, yaitu yang pertama ada jujur dan tuntas dalam memberikan penilaian. Mereka menyebutkan sifat positif maupun negatif para perawi. Yang kedua yaitu kecermatan dalam meneliti dan menilai. Yang ketiga itu mematuhi etika jar wa ta'dil dalam menyatakan penilaian tindakan keluar dari etika penilaian ilmiah. Dan yang terakhir yaitu secara global mentakdil dan secara rinci dalam mentajrih. Selanjutnya adalah materi terakhir yaitu sebab-sebab ditolaknya riwayat. Yang pertama ada dusta, yang kedua tertuduh dusta, yang ketiga yaitu fusuk atau melanggar perintah, yang keempat adalah jahalah, yang kelima adalah penganut bid'ah. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan materi tadi, berakhir pula presentasi kami pada kesempatan kali ini. Dan untuk teman-teman dimohon untuk lebih memahami materi kami, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi nanti. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.